Selamat datang, semoga kalian terhibur. A Will Eternal. Sebuah kehendak abadi. Chapter 1. Gunung Hood terletak di Astwood Mountain Range, dan di dasarnya ada desa kecil yang aneh. Penduduk desa di sana hidup dari tanah itu, dan tidak banyak berhubungan dengan dunia luar. Saat ini fajar, dan penduduk desa berkumpul di gerbang desa untuk melihat seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun. Dia tampak kurus dan lemah, tetapi memiliki kulit yang sehat, cerah, dan penampilan yang menawan secara keseluruhan. Dia mengenakan jubah hijau biasa yang tampaknya sudah dicuci berkali-kali sampai hampir aus. Sesuatu tentang cara dia berpakaian, ditambah tatapan polos di matanya, membuatnya tampak sangat cerdas. Namanya Bai Xiaon. Para tetua terkasih dan sesama penduduk desa, katanya, ya aku sedang dalam perjalanan untuk belajar tentang kultivasi abadi. Aku akan merindukan kalian semua. Pria muda itu memasang ekspresi yang agak sedih, seolah-olah dia tidak tahan berpisah dengan sesama penduduk desa. Ini membuatnya tampak lebih menawan dari sebelumnya. Penduduk desa sekitarnya saling bertukar pandang, mengangkat bahu tak berdaya, dan kemudian berpura-pura terlihat lebih enggan melihatnya pergi. Seorang lelaki tua berambut putih keluar dari kerumunan dan berkata, Xiaon, sejak ayah dan ibumu meninggalkan kami, oh sudah lama sekali, kamu sudah, dia berhenti sejenak, sangat bagus nak. Melihat Bai Xiaon belum pergi, dia melanjutkan, jangan bilang kamu tidak tertarik hidup selamanya. Yang harus kamu lakukan adalah menjadi abadi, dan kemudian kamu bisa hidup selamanya. Itu waktu yang sangat lama. Nah, sudah waktunya bagi kamu untuk pergi sekarang. Bahkan bayi Raja Wali harus belajar terbang pada akhirnya. Apapun situasi yang kamu hadapi di luar sana, kamu harus bertahan di sana dan terus bergerak maju. Setelah kamu meninggalkan desa, kamu tidak bisa kembali, karena jalan kamu akan selalu terbentang di depan, bukan di belakang. Pria tua itu menepuk bahu Bai Xiaon dengan ramah. Hidup selamanya. Bai Xiaon bergumam. Sebuah getaran mengalir di dalam dirinya, dan tatapan tekad perlahan memenuhi matanya. Di bawah tatapan menggembirakan dari lelaki tua itu dan penduduk desa lainnya, dia menganggukkan kepalanya dengan serius dan memandang sekeliling pada setiap orang untuk terakhir kalinya. Akhirnya, dia berbalik dan berjalan pergi dari desa. Saat dia menghilang ke kejauhan, penduduk desa mulai terlihat lebih dan lebih bersemangat. Ekspresi sedih mereka berubah menjadi sukacita, dan lelaki tua berwajah baik itu mulai bergetar. Air mata bahkan mengalir di wajahnya. Keadilan dari surga. Musang, akhirnya hilang. Siapa yang memberitahunya bahwa mereka melihat immortal di daerah itu? Siapapun itu, aku akan memberimu hadiah besar atas nama desa. Desa itu segera bergema dengan tangisan kegembiraan. Beberapa orang bahkan mengeluarkan gong dan drum dan mulai membenturkannya dengan penuh semangat. Musang sudah pergi, kata seseorang, tapi ayam malang aku. Dia benci ayam jantan berkokok saat fajar, jadi dia entah bagaimana membuat semua anak di desa makan setiap ayam yang kita miliki. Hari ini adalah awal dari era baru. Pada titik ini, Bai Xiaon masih cukup dekat dengan desa, dan benar-benar bisa mendengar suara gong dan drum. Dia bahkan menangkap angin dari seruan kegembiraan. Dia berhenti di jalurnya, ekspresi aneh di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berdehem dan melanjutkan perjalanan. Ditemani oleh suara samar kegembiraan, dia mulai berjalan menuju Gunung Hood. Gunung Hood bukanlah gunung yang sangat tinggi, tetapi ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan yang lebat. Karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa fajar menyingsing, di bawah pepohonan, gelap dan sunyi. Double Dog mengatakan kepada aku bahwa dia sedang berburu beberapa babi liar beberapa hari yang lalu dan melihat immortal terbang di sekitar. Bai Xiaon melanjutkan, jantung berdebar. Tiba-tiba, suara gemerisik bisa terdengar dari beberapa semak terdekat. Itu hampir terdengar seperti babi liar, dan segera menyebabkan Bai Xiaon menjadi sangat gugup. Rambut di bagian belakang lehernya berdiri tegak ketika dia bertanya, siapa itu? Siapa di sana? Dia dengan cepat menarik 4 kapak dan 6 parang keluar dari paket perjalanannya, tetapi itu dengan sendirinya tidak membuatnya merasa lebih aman, jadi dia juga menghasilkan sedikit dupa hitam dari dalam jubahnya, yang dia pegang erat-erat di kirinya. Tangan. Jangan keluar. Teriaknya, gemetar. Bahkan tidak berpikir tentang keluar. Aku punya kapak dan parang, dan dupa ini dapat memanggil petir dari surga, dan bahkan memanggil dewa. Jika kamu berani menunjukkan wajah kamu, kamu mati. Akhirnya, ia berbalik dan berlari menuju jalan gunung, serentak menyulap berbagai macam senjata di tangannya. Suara dentang akhirnya bisa terdengar ketika kapak dan parang mulai jatuh ke tanah kiri dan kanan.
Mungkin apapun yang telah berdesir di semak-semak benar-benar akhirnya membuatnya takut. Suara-suara itu berhenti, dan tidak ada binatang buas yang keluar dari semak-semak. Bai Xiaon bergegas menuju gunung, menyeka keringat dari alisnya. Pada titik ini, wajahnya pucat, dan dia hampir mempertimbangkan untuk melepaskan ide gila mendaki gunung. Tetapi kemudian dia berpikir tentang dupa yang telah diberikan orang tuanya kepadanya sebelum mereka mati. Seharusnya, itu telah diturunkan dari nenek moyang mereka, hadiah yang dianugerahkan oleh Immortal turun dan keluar yang telah mereka selamatkan. Sebelum berangkat, Immortal telah memberikannya kepada mereka untuk membayar kembali kebaikan yang telah mereka perlihatkan. Selanjutnya, Immortal bahkan berjanji untuk mengambil anggota Bai Clan sebagai murid. Dia mengatakan kepada mereka bahwa hanya membakar dupa akan memanggilnya ke sisi mereka. Bai Xiaon benar-benar telah menyalakan dupa lebih dari 10 kali dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tidak ada Immortal yang pernah muncul. Itu akhirnya mencapai titik bahwa Bai Xiaon mulai curiga apakah cerita tentang Immortal itu benar atau tidak. Akhirnya, dia memutuskan untuk mendaki gunung. Untuk satu hal, tongkat dupa hampir habis, dan juga, ada masalah Immortal terbang yang terlihat baru-baru ini, dan itulah bagaimana dia berakhir dalam situasi saat ini. Teorinya adalah bahwa jika dia bisa sedikit lebih dekat ke Immortal, maka mungkin akan lebih mudah bagi Immortal itu untuk merasakan dupa. Berdiri di depan gunung, dia ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan memutuskan untuk terus berjalan. Untungnya, gunung itu tidak terlalu tinggi, dan tidak butuh waktu lama untuk mencapai puncak, di mana dia berhenti, terengah-engah. Dia melihat desa di bawah, dan ekspresi emosional muncul di wajahnya. Lalu dia melirik sedikit dupa hitam jari kuku. Itu jelas telah dibakar pada banyak kesempatan, dan hampir sepenuhnya habis. Sudah 3 tahun. Berkatilah aku, ibu dan ayah. Ini harus bekerja kali ini. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian dengan hati-hati menyalakan dupa. Angin sepau-sepau langsung menendang ke atas, dan dalam sekejap mata, awan gelap memenuhi langit. Petir berderak, dan guntur memekakan telinga menggema di telinganya. Keagungan dari seluruh adegan menyebabkan Bai Xiaon bergetar, takut bahwa ia mungkin dibunuh oleh petir. Dia hampir meludahi dupa untuk memadamkannya, tetapi berhasil menahannya. Aku sudah menyalakan dupa ini 12 kali dalam 3 tahun terakhir, dan ini adalah yang ke-13. Aku harus membiarkannya terbakar. Ayo, Xiaon. Petir tidak akan membunuhmu. Setidaknya mungkin tidak. Selama 12 kali ia menyalakan dupa di masa lalu, ada kilat dan guntur, namun belum ada Immortal yang pernah muncul. Setiap kali, dia menjadi sangat takut sehingga dia meludahkan dupa untuk memadamkannya. Dia benar-benar merasa agak aneh bahwa tongkat dupa yang seharusnya abadi bisa dipadamkan dengan air liur biasa. Bai Xiaon duduk di sana gemetar ketakutan ketika guntur menggelegar di sekitarnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di udara di kejauhan. Itu adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian mewah. Dia memiliki sikap yang transenden, namun dia tampak lelah dan lelah. Bahkan, jika kamu memperhatikan dengan seksama, matanya tampak berkedip-kedip dengan kelelahan yang luar biasa. Akhirnya aku bisa melihat dengan tepat apa yang telah dilakukan orang bodoh yang menggunakan dupa sepanjang waktu selama 3 tahun terakhir. Setiap kali pria itu memikirkan apa yang telah dialami selama beberapa tahun terakhir, dia menjadi sangat kesal. 3 tahun yang lalu, dia merasakan aura obat dari dupa yang dia berikan kembali ketika dia berada di tahap ki kondensasi. Itu segera menyebabkan dia mengingat utang yang dia hutangnya di dunia fana. Pertama kali dia terbang sebagai tanggapan terhadap dupa yang sedang dinyalakan, dia mengira itu adalah masalah sederhana untuk keluar dan kemudian segera kembali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan sebelum dapat menemukan dupa, auranya akan tiba-tiba menghilang, memutuskan hubungannya dengan dupa. Jika itu terjadi hanya sekali, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, selama 3 tahun, aura telah muncul lebih dari 10 kali, berkali-kali pencariannya terganggu, memastikan bahwa ia terus-menerus meninggalkan sekte dan kemudian kembali. Bolak-balik, bolak-balik. Itu adalah siksaan saat dia mendekat di Gunung Hut. Dia melihat Bai Xiaon. Merasa kesal dengan banyak frustrasi, pria itu mendarat di puncak gunung dan melambaikan tangannya, langsung memadamkan dupa sputtering. Guntur berhenti, dan Bai Xiaon menatap pria itu dengan kaget. Apakah kamu seorang immortal? Bai Xiaon bertanya dengan hati-hati. Masih tidak yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi, dia menyelipkan tangannya ke belakang dan meraih kapak. Kamu bisa memanggilku Li Qinghou. Apakah kamu dari klan Bai? Mata pembudidaya setengah baya bersinar seperti kilat saat ia mengukur Bai Xiaon, mengabaikan kapak di belakang punggungnya.
Baginya, Bai Xiaon tampak lembut, hampir cantik, dan mengingatkannya pada teman lamanya bertahun-tahun yang lalu. Selanjutnya, bakat latennya tampaknya cocok. Kemarahan Li Qinghou secara bertahap mulai memudar. Bai Xiaon berkedip beberapa kali. Meskipun dia masih agak takut, dia duduk tegak dan diam-diam berkata, Junior pasti dari Bai Clan. Aku Bai Xiaon. Baiklah, katakan padaku ini, jika Li Qinghou, suaranya dingin. Mengapa kamu menyalakan dupa itu berkali-kali selama 3 tahun terakhir? Dia sangat ingin tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Begitu Bai Xiaon mendengar pertanyaan itu, pikirannya berputar ketika dia mencoba untuk mendapatkan jawaban yang bagus. Akhirnya, ekspresi melankolis muncul di wajahnya, dan dia melihat ke arah desa di bagian bawah gunung. Junior adalah orang yang sentimental dan benar, katanya. Aku benar-benar tidak tahan berpisah dengan sesama penduduk desa. Setiap kali aku menyalakan dupa, aku diliputi perasaan sedih. Pikiran untuk meninggalkan mereka terlalu menyakitkan. Li Qinghou menatap dengan kaget. Dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan seperti itu, dan karena itu, kemarahan di hatinya semakin memudar. Dia bisa tahu dari kata-kata pemuda ini saja bahwa dia benar-benar bahan yang bagus. Namun, hal berikutnya yang dilakukan adalah mengirimkan indera ilahi ke arah desa, dan dia mendengar suara drum dan gong serta kegembiraan. Dia bahkan mendengar penduduk desa berbicara tentang betapa bahagianya mereka bahwa Musang telah pergi. Ekspresi tak sedap dipandang muncul di wajahnya, dan dia merasakan sakit kepala datang. Dia melihat kembali ke Bai Xiaon yang menawan dan murni, yang sepertinya tidak akan menyakiti lalat, dan tiba-tiba menyadari bahwa anak ini adalah penjahat inti. Katakan yang sebenarnya, kata Li Qinghou, suaranya bergema seperti guntur. Bai Xiaon sangat ketakutan sehingga dia mulai gemetaran. Hei, kamu tidak bisa menyalahkanku, kata Bai Xiaon, terdengar sangat menyedihkan. Lagi pula dupa macam apa ini? Setiap kali aku menyalakannya, petir akan mulai berjatuhan di mana-mana. Aku hampir terbunuh pada beberapa kesempatan. Faktanya, menghindari kilat 13 kali itu cukup luar biasa. Li Qinghou menatap Bai Xiaon dalam hati. Jika kamu begitu takut, lalu mengapa kamu menyalakannya lebih dari 10 kali? Ditanyanya. Karena aku takut mati. Bai Xiaon menjawab dengan marah. Bukankah titik kultivasi immortal untuk bisa hidup selamanya? Aku ingin hidup selamanya. Li Qinghou sekali lagi terpana. Namun, ia menemukan ketertarikan anak itu dengan hidup selamanya terpuji, dan menyadari bahwa kepribadiannya mungkin berubah sedikit setelah beberapa pelatihan keras di sekte tersebut. Setelah beberapa saat berpikir, dia melambaikan lengan bajunya, menyapu Bai Xiaon menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Baiklah, ikut aku, katanya. Di mana kita akan pergi? Tanya Bai Xiaon, tiba-tiba menyadari bahwa mereka sedang terbang. Ah, kita sangat tinggi. Tanah sangat jauh ke bawah, menyebabkan darah mengalir dari wajahnya. Dia segera menjatuhkan kapaknya dan meraih kaki immortal. Li Qinghou menatapnya sambil memegangi kakinya. Merasa sedikit bingung, dia menjawab, "At the Spirit Stream Sect." Chapter 2. Sekte Stream Roh terletak di benua Eastward di cabang bawah sungai Heavenspan, dan dibagi antara tepi utara dan selatan. Sejarahnya membentang ke belakang tak terhitung tahun, dan sangat terkenal di daerah itu. 8 gunung besar yang dikelilingi awan menjulang di atas sungai Heavenspan. 4 dari gunung-gunung itu terletak di tepi utara sungai, sedangkan 3 gunung di tepi selatan. Yang mengejutkan, satu gunung, yang paling megah di antara semuanya, naik dari tengah sungai itu sendiri. Seluruh bagian atas gunung itu tertutup salju putih cemerlang, dan naik begitu tinggi sehingga puncak gunung itu bahkan tidak terlihat. Bagian tengah gunung telah dilubangi, memungkinkan air sungai emas mengalir melewatinya, dan menyebabkan gunung itu sendiri agak menyerupai jembatan. Saat ini, seberkas cahaya melaju di dekat tepi selatan Spirit Stream Sect. Itu tidak lain adalah Li Qinghou dan Bai Xiaon. Ketika mereka berlari ke tempat para pelayan di bawah puncak ketiga, itu hanya mungkin untuk mendengar Bai Xiaon berteriak ketakutan. Dia takut setengah mati karena semua penerbangan. Mereka telah melewati gunung yang tak terhitung jumlahnya, dan sepanjang waktu, dia merasa seperti kehilangan pegangan di kaki Li Qinghou. Akhirnya, semuanya berubah menjadi kabur. Ketika semuanya akhirnya menjadi jelas lagi, dia menyadari bahwa mereka telah mendarat di luar sebuah bangunan. Dia berdiri di sana, kakinya gemetar, melihat-lihat pemandangan yang sangat berbeda dari apa yang dia gunakan untuk kembali ke desa. Menjulang tinggi di depan bangunan adalah batu besar, di mana 3 karakter ditulis dalam kaligrafi flamboyan. Departemen Urusan Hamba, duduk di sebelah batu adalah seorang wanita berwajah bopeng. Begitu dia melihat Li Qinghou,
Dia bangkit dan memegang tangan untuk menyambut. Kirim anak ini ke oven, kata Li Qinghou. Tanpa kata lain, dan tidak mengindahkan Bai Xiaon lebih lanjut, ia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Ketika wanita berwajah bopeng itu mendengar dia menyebut-nyebut offense, dia menatap dengan kaget. Dia melihat Bai Xiaon, lalu menyerahkan tas yang berisi seragam pelayan dan barang-barang lainnya. Wajah tanpa ekspresi, membawanya pergi dari gedung menuju jalan terdekat, secara bersamaan menjelaskan beberapa aturan dan kebiasaan sekte dasar. Jalan setapak itu ditaburi batu kapur hijau, dan melewati banyak bangunan dan halaman. Aroma harum tanaman dan bunga memenuhi udara, dan seluruh tempat itu tampak seperti surga surgawi. Saat dia melihat sekeliling, hati Bai Xiaon mulai berdebar dengan kegembiraan, dan kegugupan dan kecemasannya yang sebelumnya mulai memudar. Tempat ini luar biasa, pikirnya. Itu jauh lebih baik daripada desa. Matanya bersinar dengan antisipasi saat dia mengikuti wanita itu. Pemandangan hanya terus menjadi semakin spektakuler. Dia bahkan melihat beberapa wanita cantik di sepanjang jalan, yang langsung menyebabkan hatinya melonjak karena kegembiraan. Segera, Bai Xiaon menjadi lebih bersemangat. Itu karena dia melihat apa yang tampaknya menjadi tujuan mereka. Di ujung jalan ada sebuah bangunan 7 lantai yang berkilau seperti kristal. Bahkan ada keren langit yang melayang di udara di atasnya. Apakah kita sudah sampai, Sister Elder? Bai Xiaon bertanya dengan penuh semangat. Ya, dijawabnya dengan dingin, wajahnya tanpa ekspresi seperti biasanya. Dia menunjuk ke jalan kecil ke samping. Disitulah kita akan pergi. Bai Xiaon melihat ke arah yang dia tunjuk, jantungnya penuh harap. Tetapi kemudian, seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan dia menggosok matanya. Dia melihat lagi, sedikit lebih dekat, dan melihat jalan berkerikil yang dibatasi oleh gubuk-gubuk beratap jerami yang dibangun secara acak yang kelihatannya bisa hancur kapan saja. Aroma aneh menguar dari daerah itu. Bai Xiaon ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang mengalir. Masih menempel pada secercah harapan, dia mengajukan pertanyaan lain pada wanita berwajah bopeng itu. Tetua Sister, apakah kamu menunjuk ke arah yang salah tadi? Tidak, jawabnya dengan dingin, melangkah ke jalan berkerikil. Ketika Bai Xiaon mendengar jawabannya, semua keindahan tempat itu tampaknya menghilang. Ekspresi pahit muncul di wajahnya saat dia terus mengikutinya. Tak lama, dia melihat ujung jalan yang sudah tua, di mana dia melihat beberapa wajan hitam besar berlarian. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa wajan itu benar-benar melekat pada punggung beberapa pria yang sangat gemuk. Orang-orang ini sangat gemuk sehingga rasanya seperti menekan mereka akan menyebabkan lemak murni keluar. Salah satu pria bahkan lebih gemuk daripada yang lain, begitu gemuk sehingga dia tampak seperti segumpal daging. Bai Xiaon bahkan khawatir bahwa pria itu akan meledak karena menjadi begitu gemuk. Seluruh area dipenuhi dengan ratusan wajan masak yang besar, di mana para lelaki gemuk sedang memasak nasi. Merasakan bahwa seseorang telah mendekat, para lelaki itu mendongak dan melihat wanita berwajah bopeng itu. Yang paling gemuk dari orang-orang itu, yang tampak seperti segumpal daging, mengangkat sendoknya dan bergegas. Tanah bergetar saat dia berjalan, dan lemaknya memantul dan berguncang dengan cara yang membuat Bai Xiaon menatap dengan kaget. Tanpa memikirkannya, dia mulai mencari-cari kapak. Burung-burung gagak itu menyanyikan lagu-lagu yang sangat indah pagi ini, dan sekarang aku tahu sebabnya, teriak daging ketika dia berlari. Matanya berkedip dengan sinar penuh nafsu. Itu semua karena kamu akan datang, kakak. Mungkinkah kamu berubah pikiran? Kamu akhirnya menyadari betapa berbakatnya aku, dan ingin memanfaatkan hari baik ini untuk secara resmi menjadi pasangan tercinta aku? Wanita berwajah bopeng itu memandangi gunung daging dengan jijik dan marah. Aku di sini hanya untuk mengantarkan anak ini ke oven, katanya. Tugas selesai. Aku akan pergi sekarang. Lalu dia bergegas pergi, Bai Xiaon tersentak. Dia telah meluangkan waktu untuk memeriksa wanita itu dalam perjalanan ke sini, dan dia benar-benar tampak seperti orang aneh. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya rasa apa yang dimiliki pria gemuk ini. Rupanya bahkan seseorang dengan wajah seperti miliknya membuatnya panas dan terganggu. Sebelum Bai Xiaon dapat mempertimbangkan masalah ini lagi, gunung daging tiba-tiba berdiri di depannya, sedikit terengah-engah. Pria itu begitu besar sehingga Bai Xiaon menemukan dirinya benar-benar tertutup bayangannya. Bai Xiaon menatap pria besar dan gulungan dagingnya yang bergetar, dan menelan ludah.
Ini sebenarnya pertama kalinya dia melihat seseorang yang sangat gemuk. Gunung Daging melirik dengan marah pada wanita berwajah bopeng itu, yang sedang berjalan kembali ke jalan setapak berkerikil, lalu kembali menatap Bai Xiaon. Baiklah, kita memiliki pendatang baru. Kami membiarkan tempat terbuka bagi Subao Chai untuk bergabung, jadi ini mempersulit masalah. Bai Xiaon merasa gugup hanya melihat kerangka besar pria itu, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kakak tetua, aku adalah kerendahan hati kamu, hamba yang rendah hati Bai Xiaon, Bai Xiaon? Hum, kulit putih, ramping dan mungil. Kamu terlihat sangat polos. Luar biasa, luar biasa. Namamu sangat sesuai dengan seleraku. Gunung Daging memandangnya, lalu menepuk bahu Bai Xiaon, yang hampir membuat Bai Xiaon terbang ke samping. Siapa namamu, kakak tetua? Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam dan melihat ke atas sambil berpikir untuk bersiap-siap mengolok-olok nama pria itu. Gunung Daging terkekeh dan menampar dadanya, menyebabkan lemak beriak bolak-balik. Aku Big Fatih Zhang. Itu Fatih Huang kedua, dan Fatih Hei ketiga itu. Segera setelah Bai Xiaon mendengar nama-nama yang luar biasa ini, dia mengabaikan rencana untuk mengolok-olok mereka. Adapun kamu, Zhang Fatih besar melanjutkan, mulai sekarang, kamu akan menjadi Nin Fatih Bai. Tunggu sebentar, saudara junior. Kamu terlalu kurus. Jika kamu berkeliling kelihatan seperti itu, kamu akan kehilangan muka untuk para offense. Yah, kurasa itu tidak masalah untuk saat ini. Jangan khawatir. Setelah beberapa tahun, kamu akan menjadi gemuk juga. Maka kami akan memanggil kamu Nin Fatih Bai. Ketika Bai Xiaon mendengar julukan Nin Fatih Bai, dia meringis. Yah, karena kamu sudah menjadi saudara junior ke-9 kami, kamu tidak dihitung sebagai orang luar lagi. Di sini, di Oven, kami memiliki tradisi lama membawa wajan di punggung kami. Lihat wajan ini di punggungku. Dia menampar wajan dan melanjutkan dengan sombong, yaitu Raja Wajan, ditempa dari besi berkualitas tinggi dan diukir dengan formasi mantra Earth Flame. Saat kamu menggunakan wajan ini untuk memasak nasi roh, rasanya jauh lebih baik daripada nasi yang dimasak di wajan lainnya. Ngomong-ngomong, kamu harus memilih wajan untuk dibawa di punggung juga. Maka kamu akan terlihat sangat mengesankan. Melirik ke wajan Big Fatih Zhang, dan menyadari bahwa semua orang di Oven juga sama-sama dihiasi, Bai Xiaon tiba-tiba mendapat gambaran dirinya berjalan dengan cara seperti itu. Tetua brother, semburnya, apakah mungkin untuk memilih keluar dari hal yang membawa wajan? Apakah kamu bercanda? Membawa wajan adalah tradisi penting di offense. Kemudian ketika kamu keluar di sekte, orang-orang akan melihat wajan di punggung kamu dan langsung mengenali bahwa kamu berasal dari Oven. Begitu mereka tahu itu, mereka tidak akan berani memilih kamu. Oven memiliki banyak pengaruh di sekitar sini, kamu tahu. Zhang Fatih besar mengedipkan mata pada Bai Xiaon. Membiarkan tidak ada diskusi lebih lanjut tentang masalah ini, ia membawa Bai Xiaon ke salah satu gubuk beratap ilalang, yang di dalamnya ada tumpukan ribuan wajan, yang sebagian besar tertutup lapisan debu. Jelas, tidak ada seorang pun di sini selama beberapa waktu. Silakan pilih satu, saudara junior ke-9, lalu datang dan bantu merawat beras. Jika berasnya terbakar, maka para murid sekte luar akan membuat keributan lagi. Membiarkan berteriak, Big Fatih Zhang berbalik dan berlari kembali untuk bergabung dengan para pria gemuk lainnya saat mereka bergegas dan sibuk di antara lebih dari 100 wajan memasak. Menghela nafas putus asa, Bai Xiaon melihat ke atas wajan, dan merasa tersiksa untuk memilih yang mana ketika dia tiba-tiba melihat satu wajan khusus di sudut. Terkubur di bawah tumpukan besar, itu adalah wajan unik yang, bukannya melingkar, dibentuk seperti oval. Itu hampir tidak terlihat seperti oval, melainkan seperti cangkang kura-kura. Ada juga beberapa tanda samar yang terlihat di permukaannya. Mata Bai Xiaon cerah, dan dia dengan cepat berjalan dan berjongkok untuk melihat wajan itu lebih dekat. Setelah menyeretnya keluar dan memeriksanya lebih lanjut, matanya mulai bersinar dengan kepuasan. Dia telah menyukai kura-kura sejak dia masih muda, sebagian besar karena mereka mewakili umur panjang. Menimbang bahwa dia datang untuk belajar tentang budidaya immortal untuk tujuan hidup selamanya, segera setelah dia melihat wajan penyu, dia tahu bahwa itu adalah tanda keberuntungan, pertanda baik. Setelah dia muncul dengan wajan, Big Fatih Zhang menangkapnya dan bergegas, sendok di tangan. Saudara muda ke-9, mengapa kamu memilih yang itu? Dia bertanya dengan tulus, menggosok perutnya yang cukup. Wajan itu sudah ada di sana selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang pernah menggunakannya. Terutama karena itu terlihat seperti cangkang kura-kura dan orang-orang tidak ingin meletakkannya di punggung mereka. Apa kamu yakin, Nin Junior Brother?
Aku yakin. Bai Xiaon berkata dengan tegas, menatap wajan itu dengan penuh kasih. Ini wajan untukku. Fatih besar Zhang mencoba membujuknya lagi, tetapi akhirnya menyadari bahwa Bai Xiaon telah mengambil keputusan. Akhirnya, dia menatapnya dengan aneh dan berhenti berusaha. Setelah menugaskan dia salah satu pondok beratap jerami untuk perumahan, dia kembali bekerja. Segera, senja telah jatuh. Bai Xiaon duduk di gubuk beratap ilalangnya, memeriksa wajan berbentuk kura-kura. Satu hal yang menonjol darinya adalah desain yang dilacak di belakang wajan, yang sangat redup sehingga kamu tidak akan melihatnya kecuali kamu melihat dari dekat. Dia langsung tahu bahwa ini bukan wajan biasa. Dengan hati-hati meletakkannya di atas kompor, dia melihat sekeliling pondok kecil. Itu sangat sederhana. Selain kompor, ada tempat tidur, meja, dan cermin tembaga biasa yang tergantung di dinding. Saat Bai Xiaon menoleh untuk melihat sekeliling, wajan yang tampaknya biasa di belakangnya tiba-tiba memancarkan kilatan cahaya ungu. Sejauh menyangkut Bai Xiaon, ini adalah hari yang penuh dengan segala macam peristiwa penting. Dia akhirnya tiba di tanah impiannya, dunia dewa. Saat ini, dia masih agak linglung. Setelah sedikit waktu berlalu, dia menarik napas dalam-dalam, dan matanya mulai bersinar dengan antisipasi. Aku akan hidup selamanya. Saat dia duduk di sana, dia mengeluarkan tas yang diberikan wanita berwajah bopeng itu. Di dalam tas ada pil obat, pedang kayu, beberapa dupa, seragam pelayan, dan medali perintah. Akhirnya, ada gulungan bambu dengan beberapa karakter kecil tertulis di sampulnya. Seni kontrol cauldron violet key. Manual kondensasi key. Saat itu malam, dan Big Fatih Zhang dan yang lainnya di oven sibuk. Sementara itu, Bai Xiaon sedang melihat gulungan bambu, matanya bersinar dengan antisipasi. Dia datang ke sini untuk belajar bagaimana hidup selamanya, dan dia memegang kunci untuk mencapai tujuan itu di tangannya sekarang. Setelah menarik napas panjang, dia membuka gulungan itu. Beberapa saat kemudian, matanya berkilau karena kegembiraan. Gulungan bambu memiliki 3 gambar, dan teks terlampir yang menggambarkan bagaimana kultivasi dibagi menjadi 2 tahap Ki kondensasi dan pendirian yayasan. Sejauh seni kontrol cauldron violet Ki, itu dibagi menjadi 10 tingkat, yang masing-masing sesuai dengan 10 tingkat kondensasi Ki. Dengan berlatih kultivasi ke tingkat tertentu, dimungkinkan untuk melakukan kontrol terhadap objek fisik. Setelah mencapai level ketiga, kamu bisa mengendalikan setengah dari kuali kecil. Pada tingkat ke-6, itu menjadi setengah dari kuali besar. Di tingkat ke-9, itu adalah kuali penuh. Sedangkan untuk lingkaran penuh terakhir, kamu benar-benar bisa mengendalikan 2 kuali penuh. Sayangnya, gulungan ini hanya menggambarkan hingga tingkat ketiga seni, tanpa informasi lebih lanjut tentang tingkat berikutnya. Kunci dari semuanya adalah budidaya, menggunakan seperangkat teknik pernapasan yang ditentukan untuk mengembangkan seni kontrol cauldron violet Ki. Bai Xiaon menjernihkan pikirannya dan mulai mengatur napasnya. Kemudian dia memejamkan mata dan meniru postur yang digambarkan dalam gambar pertama dalam gulungan bambu. Dia mampu bertahan selama 3 napas sebelum rasa sakit yang hebat memenuhi dirinya. Akhirnya, dia berteriak dan menyerah. Dari apa yang dia tahu, menggunakan teknik pernapasan ini benar-benar menyedot semua udara keluar darinya, membuatnya mustahil untuk benar-benar bernafas. Ini terlalu sulit, pikirnya. Menurut uraian di bawah gambar, ketika kamu berlatih kultivasi semacam ini, kamu seharusnya bisa merasakan untayan ki yang mengalir melalui dirimu. Namun, baru saja, satu-satunya hal yang aku rasakan adalah rasa sakit yang hebat. Dia mulai merasa frustrasi. Namun, demi hidup selamanya, ia menggertakkan giginya dan mencoba lagi. Dia mengulangi proses itu berulang-ulang sampai tengah malam. Selama waktu itu, dia tidak pernah merasakan ki apapun di tubuhnya. Dia tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Tetapi bahkan seseorang dengan bakat laten luar biasa yang mencoba untuk menumbuhkan tingkat pertama seni kontrol cauldron violet ki akan membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk berhasil, kecuali mereka memiliki bantuan dari luar. Mempertimbangkan itu, tidak mungkin dia bisa berhasil hanya dalam beberapa jam. Tubuh sakit dengan menyakitkan, Bai Xiaon akhirnya menggeliat, dan hendak mencuci wajahnya ketika, tiba-tiba, dia mendengar keributan di luar. Dia menjulurkan kepalanya keluar jendela dan segera melihat seorang pria muda berwajah pucat berdiri di pintu halaman utama oven. Dia tampak marah. Aku Suba Ochai. Siapapun yang mengambil tempat aku di sini, pergi ke sini sekarang. Chapter 3. Gerakan Bai Xiaon menjulurkan kepalanya keluar jendela langsung menarik perhatian pria muda berwajah pucat itu. Marah, dia berteriak, jadi, kamu orang yang mengambil tempat aku. Sudah terlambat bagi Bai Xiaon untuk menundukkan kepalanya kembali ke jendela.
Dia segera menempelkan ekspresi polos ke wajahnya dan berkata, tidak, itu bukan aku. Pembohong. Kamu sangat kurus dan pendek. Kamu jelas seorang pemula di sini. Su Baochai mengepalkan tangannya dan menatap Bai Xiaon dengan marah. Dia sangat marah sehingga dia tampak seperti akan meledak setiap saat merasa cukup salah. Bai Xiaon mengintip. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan aku. Aku tidak peduli. 3 hari dari sekarang di lereng selatan sekte, kamu dan aku akan bertempur sampai mati. Jika kamu menang, maka aku tidak punya pilihan selain menghisapnya. Jika kamu kalah, maka aku mendapatkan kembali tempat aku. Su Baochai menyorongkan tangannya ke jubahnya dan mengeluarkan pemberitahuan darah yang dia lemparkan ke ambang jendela Bai Xiaon. Pemberitahuan itu ditutupi dengan versi yang tak terhitung jumlahnya dari karakter ID. Semuanya ditulis dalam darah. Bai Xiaon melihat ke bawah ke semua karakter ID dan tidak bisa melewatkan niat membunuh yang menghanyutkan mereka. Jantungnya menjadi dingin. Kemudian dia ingat bahwa Su Baochai baru saja menyebutkan pertarungan sampai mati, dan dia tersentak. Tetua brother, ini bukan masalah besar. Mengapa kamu harus pergi dan menggunakan darah kamu sendiri untuk menulis begitu banyak karakter? Bukankah itu sakit? Bukan masalah besar. Su Baochai meraung, menggertakkan giginya. Huh, aku sudah hidup hemat sejak lama. Aku menabung batu roh selama 7 tahun. 7 tahun? Apakah kamu mendengarku? Hanya dengan begitu aku sanggup menyuap penjaga kehormatan untuk mendapatkan tempat di offense. Lalu kamu memutuskan untuk memasukkan kaki kamu ke pintu? Permusuhan ini tidak akan pernah direkonsiliasi. 3 hari dari sekarang adalah hari kamu mati. Aku pikir aku akan lulus, dikata Bai Xiaon, mengambil blood notice dengan hati-hati di antara ibu jari dan jari telunjuknya, lalu melemparkannya keluar jendela. Kamu, amuk Su Baochai. Tiba-tiba, dia merasakan tanah bergetar, dan dia menyadari bahwa ada segumpal daging berdiri di sana di sebelahnya. Sulit untuk mengatakan berapa lama Big Fatty Zhang berdiri di sana. Tapi di sana dia, di samping, dengan dingin mengukur Su Baochai. Lemak ke-9, katanya, menyapa Bai Xiaon, jika kamu sedang bertugas di piring dengan saudara kedua. Kemudian dia kembali menatap Su Baochai. Adapun kamu, berhenti menyebabkan keributan seperti itu. Singkirkan pantatmu dari sini. Dia menyapu sendoknya ke udara dengan mengancam, menyebabkan embusan angin bertiup, wajah Su Baochai jatuh, dan dia mundur beberapa langkah. Dia ingin terus berdebat, tetapi melihat ekspresi tidak sabar di wajah Big Fatty Zhang, dia menatap Bai Xiaon dengan berbisa, lalu pergi. Saat Bai Xiaon memikirkannya, dia menyadari bahwa mengingat tatapan kejam yang diberikan Su Baochai padanya, dia yakin akan muncul lagi di beberapa titik. Karena itu, hal terbaik yang harus dilakukan dalam situasi ini adalah tetap tinggal di oven. Kemungkinan besar, Su Baochai tidak akan berani kembali ke sana dan menyebabkan masalah. Hari-hari berlalu. Bai Xiaon perlahan mulai bekerja di oven siang hari, dan membudidayakan seni kontrol cauldron Violet Ki di malam hari. Namun, kemajuannya lambat. Akhirnya dia sampai pada titik di mana dia bisa bertahan selama 4 napas waktu, tetapi tidak lebih. Meninggalkannya sangat frustrasi pada suatu malam tertentu di tengah-tengah sesi kultivasinya, dia tiba-tiba mendengar keributan besar di antara saudara tua yang gemuk. Tutup gerbangnya, tutup gerbangnya. Cepatlah, Fatih Huang kedua, tutup gerbang itu. Ketiga Fatihei, periksa dan lihat apakah ada yang memata-matai kita. Segera. Bai Xiaon berkedip karena terkejut. Setelah belajar dari kesalahannya sebelumnya, ia menghindari jendela dan mengintip melalui celah di pintu. Apa yang dia lihat adalah sekelompok gemuk yang berkeliaran di sekitar halaman begitu cepat sehingga mereka hampir terbang. Beberapa saat kemudian, gerbang utama ke oven ditutup rapat. Terlebih lagi, untuk beberapa alasan, kabut samar telah muncul, membuat lemak terlihat lebih misterius dari sebelumnya. Bai Xiaon menyaksikan adegan itu bermain. Para gemuk sekarang bergegas ke satu pondok jerami tertentu. Terlepas dari semua kabut itu, Bai Xiaon dapat dengan jelas melihat tubuh tangguh Big Fatty Zhang, dan dia tampaknya berbicara kepada yang lain. Seluruh adegan itu sangat aneh. Jadi Bai Xiaon mulai menjauh dari pintu dalam upaya untuk berpura-pura tidak melihat apa-apa sama sekali. Namun, pada titik tepat itulah suara Big Fatty Zhang bergema. Nin Fatty, aku tahu kamu sedang menonton. Keluar dari sini. Meskipun dia tidak berbicara sangat keras, suaranya langsung membebani Bai Xiaon. Bai Xiaon mengerjap beberapa kali, lalu perlahan berjalan keluar pintu, memasang ekspresi polos dari seseorang yang bahkan tidak mampu menyakiti seekor lalat pun.
Begitu dia mendekati kelompok lemak, Big Fatty Zhang meraihnya dan menariknya untuk berdiri di antara mereka. Hampir seketika, Bai Xiaon menangkap aroma-aroma unik, sesuatu yang langsung menyebabkan perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia melihat sekeliling pada yang lain, dan melihat bahwa mereka semua memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Untuk beberapa alasan, dia juga merasa bersemangat. Saat itulah dia menyadari bahwa Big Fatty Zhang memegang jamur ajaib di tangannya. Itu tentang ukuran tangan bayi, dan tembus kristal. Yang diperlukan hanyalah pandangan sekilas, dan siapapun bisa tahu bahwa itu bukan barang biasa. Big Fatty Zhang memandang Bai Xiaon, lalu mengulurkan jamur dan dengan kasar berkata, "Ayo, saudara muda ke-9, gigitlah." "Oh," jawab Bai Xiaon, menatap jamur ajaib. Kemudian dia melihat sekeliling pada semua saudara tetua yang gendut, dan ragu-ragu. Zhang Fatty besar langsung kesal. Dari raut wajahnya, jika Bai Xiaon tidak memakan jamur, mereka berdua akan menjadi musuh, bukan hanya dia. Fatty Huang kedua, Fatty He ketiga, dan yang lainnya semuanya memelototi Bai Xiaon. Bai Xiaon menelan ludah. Bahkan dalam mimpinya yang paling liar, dia tidak akan pernah membayangkan dirinya dalam situasi di mana orang akan marah jika dia tidak menggigit jamur ajaib yang tak ternilai, seolah-olah itu tidak lebih dari kaki ayam. Namun, itulah yang terjadi tepat di depan matanya. Jantung Bai Xiaon berdetak kencang saat dia mengertakkan gigi dan menerima jamur ajaib. Akhirnya, dia membuka mulut dan menggigit besar. Jamur itu langsung larut di mulutnya, menyebabkan sensasi luar biasa memenuhi tubuhnya, sesuatu yang berkali-kali lebih kuat dari apa yang dia alami beberapa saat sebelumnya ketika hanya menciumnya. Hampir seketika, wajahnya memerah padam. Ajaib berusia 100 tahun ini dalam sup. Jika kita semua menggigit, maka kita harus tenggelam atau berenang bersama. Zhang Fatty besar tampak sangat puas saat dia membuka mulutnya dan menggigit. Lalu dia melemparkan jamur ke lemak berikutnya. Dan segera, mereka semua mengunyah daging jamur. Sekarang mereka semua mengunyah bersama. Kelompok itu tersenyum pada Bai Xiaon seolah-olah dia sekarang salah satu dari mereka. Bai Xiaon tertawa kecil ketika dia menyadari bahwa semua orang ini pada dasarnya adalah mitra dalam kejahatan. Selain itu, mengingat mereka menjadi sangat gemuk dengan cara ini, mungkin tidak berbahaya untuk bergabung dengan mereka. Itu tidak mengherankan Subao Chai telah memberinya tantangan duel dengan kata, Ji yang tertulis berkali-kali. Kakak tetua, kata Bai Xiaon, jamur ajaib itu nikmat. Aku merasa seluruh tubuh aku terbakar. Dia menjilat bibirnya dan menatap Big Fatty Zhang dengan tidak sabar. Sebagai tanggapan, mata Big Fatty Zhang mulai bersinar terang. Dengan tawa yang hangat, dia dengan flamboyan mengeluarkan bunga anjing laut yang dia berikan kepada Bai Xiaon. Sekarang, apakah kamu melihat betapa menakjubkannya oven, saudara muda? Aku tidak berbohong. Baiklah, makanlah. Makanlah sampai kamu kenyang. Mata Bai Xiaon mulai bersinar saat dia menggigit besar. Selanjutnya, Big Fatty Zhang mengeluarkan semacam bahan berharga alami, sesuatu yang terlihat seperti permata emas, yang memancarkan aroma yang harum. Bai Xiaon tidak membutuhkan bisikan dari Big Fatty Zhang. Dia segera menggigit dan menelannya. Rasa tajam itu memberinya sensasi yang luar biasa. Setelah itu, Big Fatty Zhang menghasilkan buah roh merah yang sangat manis. Lebih banyak item muncul. Jamur ajaib, berbagai bahan obat, buah roh dan barang berharga lainnya. Bai Xiaon mengambil bagian dari mereka semua, seperti halnya lemak lainnya. Dia makan begitu banyak sehingga segera kepalanya berputar. Dia hampir merasa mabuk, tubuhnya panas dan terbakar ke titik di mana uap putih naik dari atas kepalanya. Dia sudah merasa gemuk seperti bola. Semakin banyak dia makan, Big Fatty Zhang yang lebih baik dan yang lainnya menatapnya. Pada akhirnya, mereka menampar perut mereka dan tertawa terbahak-bahak, dan mereka semua benar-benar tampak seperti mitra dalam kejahatan. Kepala berenang, Bai Xiaon mengulurkan tangan dan kakinya. Tangannya mendarat di perut raksasa Big Fatty Zhang, dan kakinya mendarat ke samping. Dia mulai tertawa bersama yang lain. Departemen pelayan lainnya akan membunuh untuk mendapatkan salah satu dari mereka sendiri ke sekte luar. Tapi kita membunuh untuk memastikan kita tetap di luar. Lagi pula, siapa yang mau pergi ke sana? Apa bagusnya sekte luar, ya? Zhang Fatty besar sangat bangga akan hal ini. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan akar ginseng. Akar itu sendiri memiliki cincin usia yang terlihat samar tak terhitung jumlahnya, dan ditutupi dengan banyak rotlets. Jelas, akar ginseng ini sudah sangat tua. Saudara muda ke-9, basis kultivasi kita semua cukup kuat sehingga kita bisa menjadi murid sekte luar sejak lama. Namun, kami lebih suka menyembunyikan level sejati kami. Lihat,
Ada murid sekte luar yang akan membunuh demi kesempatan untuk mendapatkan satu gigitan akar ginseng berumur 100 tahun seperti ini. Apakah kita terlihat takut? Zhang Fati besar kemudian mencabut akar kecil dan memasukkannya ke mulutnya, mengunyah, dan menelan. Kemudian dia menyerahkan akar ginseng kepada Bai Xiaon. Bai Xiaon begitu kenyang sehingga dia hampir tidak bisa melihat dengan benar. Tetua brother, aku kenyang. Aku benar-benar tidak bisa makan satu gigitan lagi. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Big Fatty Zhang mencabut akar dan memasukkannya ke mulutnya. Saudara muda ke-9, kamu terlalu kurus. Sangat kurus sehingga gadis-gadis di sekte tidak akan menyukaimu. Di sekte kami, mereka menyukai orang-orang seperti kami saudara, kuat dan gemuk. Ayo, makan. Zhang Fati besar mengeluarkan sendawa besar. Lalu ia mengambil setumpuk mangkuk kosong, serentak menunjuk kedua gulungan yang tergantung di kedua sisi pondok jerami di dekatnya, yang di atasnya tertulis sebuah bait. Dengar, kita punya pepatah di sini yang mengatakan bahwa aku agak mati kelaparan di oven daripada berjuang menaiki tangga di sekte luar. Bai Xiaon memandangi bait dan berkata, "Iya, pasti. Kita semua ingin mati kelaparan di sini." Ya, mati kelaparan. Lalu dia menampar perutnya dan mengeluarkan sendawa. Mendengar ini, Big Fatty Zhang dan yang lainnya mulai tertawa. Mereka semua menemukan Bai Xiaon semakin menawan. Hari ini adalah hari yang menyenangkan, kata Big Fatty Zhang. Saudara muda ke-9, ada sesuatu yang penting untuk kukatakan padamu. Kami memiliki cara tertentu untuk melakukan sesuatu di sini di oven, dan untuk menyesuaikan diri, kamu perlu menghafal mnemonik tertentu. Perhatian. Buah-buahan dan tumbuhan yang bersifat magis. Gigit ujung-ujungnya tetapi lepaskan batangnya. Iris dagingnya tipis ketika ada yang akan dibantai. Adapun tulang-tulang itu meninggalkan sedikit daging di atasnya. Semangat bubur? Sirami sampai tipis. Anggur yang enak? Setengah cangkir akan membantu kamu. 6 baris ini disusun setelah bertahun-tahun menderita oleh generasi sebelumnya. Jika kamu ingin makan mengikuti prinsip-prinsip ini, maka kamu dijamin aman. Baiklah, mari kita sebut itu malam. Pergilah tidur, camilan tengah malam hari ini sudah berakhir. Para murid sekte luar masih menunggu sup mereka. Saat dia berbicara, Big Fatty Zhang mulai mengisi mangkuk kosong dengan bubur beras. Kepala Bai Xiaon berputar, dan dia tidak bisa berhenti memikirkan 6 baris kebenaran yang baru saja diberitahukan padanya. Dia memandang Big Fatty Zhang dan yang lainnya mengisi mangkuk, mengeluarkan sendawa, lalu berjongkok untuk memeriksa mangkuk itu sendiri. Lalu, mulutnya berubah menjadi senyum. Saudara tetua, mangkuk ini terlalu baik. Fatty besar Zhang dan yang lainnya menatapnya dengan ekspresi aneh. Terlihat semenarik biasanya, dia terkekeh dan berkata, pada pandangan pertama, mereka tidak terlihat sangat besar, tetapi sebenarnya dapat menyimpan banyak makanan. Mengapa kita tidak membuat mereka terlihat besar, tetapi menahan lebih sedikit makanan? Misalnya, kita bisa membuat bagian bawah mangkuk lebih tebal. Zhang Fatty besar menatap kaget, seolah-olah dia baru saja disambar petir. Gulungan lemaknya kemudian mulai bergetar, dan matanya mulai bersinar terang. Lemak lainnya mulai terengah-engah, dan lemak mereka juga mulai bergetar. Tiba-tiba sebuah suara memukul keras terdengar saat Big Fatty Zhang menampar pahanya. Lalu dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Ya. Itu ide yang layak diteruskan. Generasi masa depan di oven semua akan mendapat manfaat dari ini. Saudara muda ke-9, aku tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang semanis kamu akan sebijak ini. Hahaha. Kamu dilahirkan untuk menjadi bagian dari offense. Chapter 4. Semua orang dalam suasana hati yang indah, dan sangat senang dengan Bai Xiaon. Bukan saja dia sangat menawan, dia juga punya banyak ide licik. Lemak besar Zhang memutuskan bahwa ada imbalan yang sudah ditentukan, dan menekan sebutir beras roh ke tangan Bai Xiaon. Bai Xiaon tertawa senang saat dia terhuyung-huyung kembali ke kamarnya. Sebelum dia bisa naik ke tempat tidur, semua energi spiritual yang dia serap dengan memakan berbagai bahan berharga tiba-tiba meledak di dalam dirinya. Kepalanya berputar, dan dia menjatuhkan diri pertama ke tanah, di mana dia segera mulai mendengkur. Dia tidur nyenyak sepanjang malam. Keesokan paginya subuh, ketika dia membuka matanya, mereka bersinar terang. Dia melihat ke bawah untuk menemukan bahwa dia lebih gemuk daripada hari sebelumnya. Selanjutnya, kulitnya ditutupi lapisan kotoran yang lengket. Ketika dia bergegas untuk mandi, Big Fatty Zhang dan yang lainnya sedang menyiapkan sarapan untuk para murid sekte. Ketika mereka melihat penampilan Bai Xiaon yang basah kuyup, mereka mulai tertawa. Saudara muda ke-9,
Semua kotoran itu berasal dari kotoran di tubuhmu. Setelah kamu menyingkirkannya, akan lebih mudah bagi kamu untuk berlatih kultivasi. Ambil cuti beberapa hari, kami tidak akan membutuhkan bantuan kamu lagi. Dalam beberapa hari kamu dapat mulai bekerja lagi. Jangan lupa tentang sebutir nasi roh itu. Makanlah dengan cepat sebelum menjadi buruk. Tentu, jawab Bai Xiaon. Merasa cukup energik, dia kembali ke kamarnya dan mengambil wajan penyu dari kompor. Setelah mengisinya dengan air dari kamar mandi, dia kembali dan meletakkannya kembali di atas kompor. Kemudian dia mengeluarkan sebutir beras roh untuk memeriksanya. Itu seukuran ibu jarinya, kristal dalam penampilan, dan aromatik yang harum. Jika dewa makan barang ini, maka itu pasti luar biasa. Sambil mendesah, dia melemparkan beberapa potong kayu ke kompor, lalu menyalakan api. Dia segera terkena ledakan panas, yang menyebabkannya mundur, berkedip dengan cemas. Kemudian dia melihat ke bawah ke api dan mengklik lidahnya. Itu bukan api biasa. Itu menyala lebih cepat dan juga membakar jauh lebih panas daripada api di desa. Melihat lagi pada kayu yang terbakar di api, dia menyadari bahwa itu bukan potongan kayu biasa. Sekitar saat ini, api mulai membakar bahkan lebih panas dari sebelumnya, dan Bai Xiaon menyaksikan dengan takjub ketika salah satu desain terukir di bagian belakang wajan penyu mulai menyala. Mulai dari apa yang tampak sebagai ekor kura-kura shell dan berakhir di mana kepala itu berada. Segera, seluruh desain bersinar cerah. Bai Xiaon menatap dengan takjub, lalu menampar pahanya. Aku tahu itu. Ini semacam harta karun. Ini pasti jauh lebih baik daripada wajan kakak sulung. Lebih yakin dari sebelumnya bahwa wajan ini adalah sesuatu yang luar biasa, Bai Xiaon dengan cepat melemparkan sebutir beras roh ke dalam air. Kemudian dia duduk ke samping dengan gulungan bambu seni kontrol violet Qi Chauldron. Meniru gerakan dan teknik pernapasan yang digambarkan dalam gambar pertama, ia mulai berkultivasi. Dia baru saja mulai ketika, tiba-tiba, matanya melebar. Postur yang sebelumnya sangat sulit dipertahankan sehari sebelumnya, kini jauh lebih mudah untuk diasumsikan. Faktanya, dia benar-benar merasa sangat nyaman, tanpa sedikit pun rasa canggung. Selain itu, teknik pernapasan tidak lagi membuatnya merasa seolah-olah dia mati lemas. Sebaliknya, ia merasakan sensasi yang sangat menyenangkan. Selain itu, ia benar-benar yakin bahwa sebelum hari ini ia hanya dapat mempertahankan postur selama sekitar 3 atau 4 kali napas. Tetapi kali ini, setelah 7 atau 8 kali napas, ia tidak merasakan sedikit pun rasa sakit atau ketidaknyamanan, menekan kegembiraannya. Bai Xiaon dengan tenang melanjutkan sampai 30 napas telah berlalu. Tepat ketika dia akhirnya mulai merasa lemah dan tidak nyaman, seutas Qi tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Itu sangat dingin, dan berputar-putar dengan cepat. Sebelum bisa membuat lingkaran penuh di seluruh tubuhnya, itu lenyap. Namun, Bai Xiaon sangat bersemangat sehingga dia melompat berdiri. Qi. Hahaha. Akhirnya beberapa Qi muncul. Sambil penuh kegembiraan, dia mulai mondar-mandir di kamarnya. Dia dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa itu pasti ada hubungannya dengan semua bahan berharga yang dia konsumsi malam sebelumnya. Tiba-tiba dia berharap dia makan lebih banyak. Tidak heran tetua Brother Zhang lebih memilih mati kelaparan di oven daripada pergi menaiki tangga di sekte luar. Bahkan murid-murid sekte luar pun tidak akan memiliki kesempatan seperti ini. Duduk dengan cemas, dia sekali lagi mulai berlatih kultivasi. Kali ini, ia mampu mempertahankan postur dan bernafas selama 60 kali napas penuh. Pada saat itu, aliran Qi muncul dalam dirinya, hampir menetes, yang dengan cepat beredar di tubuhnya. Setelah mengalami ini satu kali sebelumnya, ia siap, dan mulai membimbing Qi melalui jalur tertentu, seperti ditunjukkan oleh gambar pertama dalam gulungan bambu. Segera, Qi mengalir melewatinya seperti yang diinginkannya. Dia mempertahankan postur dan gerakan yang ditunjukkan dalam ilustrasi pertama, dan ketika dia melakukannya, dia bisa merasakan aliran dingin yang muncul dari berbagai bagian tubuhnya, hampir seperti tetesan air yang bergabung dengan aliran Qi, menyebabkannya tumbuh lebih besar dan lebih besar. Pada akhirnya, itu seperti aliran kecil, mengalir dalam siklus yang berkelanjutan. Sebuah getaran mengaliri dirinya, dan seolah-olah lapisan kabut tiba-tiba terlepas dari benaknya. Suara gemuruh bergema keluar dari tubuhnya. Dia tiba-tiba merasa lebih ringan dan lebih gesit dari sebelumnya. Pada saat yang sama, gumpalan kotoran dikeluarkan dari pori-pori di seluruh tubuhnya. Tidak seperti terakhir kali, aliran Qi di dalam dirinya tidak lenyap, tetapi sebaliknya, tetap di sana, beredar di sekujur tubuhnya. Bai Xiaon membuka matanya, dan mereka bersinar lebih terang dari sebelumnya.
Pikirannya bahkan tampak bergerak sedikit lebih cepat dan tubuhnya terasa lebih ringan dan lebih cepat. Sebuah kapal ki permanen, pikirnya bersemangat. Itu pertanda bahwa aku telah berhasil mengembangkan tingkat pertama seni kontrol cauldron violet. Itu juga berarti bahwa aku telah mencapai itu, tingkat pertama ki kondensasi. Bai Xiaon sangat gembira, dan segera berlari ke kamar mandi. Ketika Big Fatih Zhang dan yang lainnya melihatnya, mereka saling bertukar pandang. Meskipun mereka sedikit terkejut bahwa Bai Xiaon telah mencapai tingkat pertama begitu cepat, mereka semua tahu mengapa itu terjadi. Setelah kembali ke kamarnya, Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian mulai mempelajari gulungan bambu lebih menyeluruh. Setelah mengolah tingkat pertama seni kontrol cauldron violet ki, aku harus dapat memanipulasi objek fisik. Wow, ini pada dasarnya adalah teknik magis abadi. Aku seharusnya bisa menembak benda-benda di udara. Mata bersinar, dia mengikuti instruksi yang ditentukan dalam gulungan, menggerakkan kedua tangan bersama-sama dengan cara khusus untuk melakukan mantera. Kemudian, dia melambaikan jarinya ke meja terdekat. Seketika, aliran dalam dirinya melonjak seperti bronco booking, berlari ke arah jari telunjuk kanannya dan kemudian keluar melalui ujung jarinya. Itu berubah menjadi sesuatu seperti utas yang tak terlihat, yang kemudian menempelkan dirinya ke meja terdekat. Namun, segera setelah mencapai meja, koneksi menjadi tidak stabil, dan utasnya hancur. Wajah Bai Xiaon menjadi pucat. Setelah beberapa saat pemulihan, dia meninjau kembali apa yang baru saja dia lakukan, lalu memutuskan untuk menyerah saat memindahkan meja. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan pedang kayu dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Dia tidak yakin dari kayu jenis apa pedang itu dibuat, tetapi meskipun jauh lebih ringan dari meja, tetap saja terasa sangat berat. Dia melambaikan jarinya ke arah itu, dan pedang kayu itu bergerak, lalu perlahan-lahan melayang 1 inci ke udara sebelum jatuh kembali ke meja. Bai Xiaon sama sekali tidak berkecil hati. Setelah beberapa upaya yang lebih bersemangat, ia bisa membuat pedang itu naik semakin tinggi. Segera 10 inci, lalu 20, lalu 30. Pada saat senja turun, dia bisa membuat pedang kayu itu terbang dalam garis lurus. Meskipun itu tidak terlalu cepat, dan dia tidak bisa mengubahnya, itu tidak akan jatuh semudah ketika dia pertama kali berlatih. Mulai sekarang, aku, Bai Xiaon, seorang immortal. Dia bangkit dengan bangga, memegang tangan kirinya di belakang punggung, dan kemudian melambaikan tangan kanannya, menyebabkan pedang kayu itu terbang bolak-balik di kamarnya. Akhirnya, kinya mulai tumbuh tidak stabil, jadi dia menyingkirkan pedang kayu itu dan terus berlatih kultivasi. Kemudian, dia menangkap angin aroma harum yang datang dari wajan, menyebabkan dia mengangkat kepalanya dan menghirup napas dalam-dalam. Tiba-tiba merasa lapar, dia menyadari bahwa dia sibuk berkultivasi sepanjang hari, dan benar-benar lupa tentang nasi roh yang mendidih dalam wajan. Dia segera berjalan dan mengangkat tutupnya untuk melihat ke dalam. Saat dia melakukannya, aroma kuat dari arwah beras menghilang. Terlebih lagi, pada suatu saat selama proses itu, desain perak yang cemerlang dan bercahaya telah muncul di permukaan beras. Desainnya terlihat jelas, dan ketika Bai Xiaon melihatnya dengan cermat, dia tiba-tiba merasa tersesat di dalam cahaya. Namun, setelah beberapa saat, desainnya mulai memudar. Dia menyipitkan matanya, dan setelah beberapa pemikiran lagi, mengambil sebutir beras roh dan memegangnya di tangannya untuk melihat lebih dekat. Desain itu terlihat sangat familiar. Matanya berkedip dengan sinar serius. Dia menunduk untuk melihat ke bawah kompor, dan melihat bahwa api sudah lama terbakar. Potongan-potongan kayu tidak lebih dari abu sekarang, dan desain pada wajan sekali lagi memudar menjadi tidak jelas. Namun, dia masih bisa mengatakan bahwa desain perak pada butiran beras adalah desain yang sama dengan desain di belakang wajan. Dia memutuskan untuk tidak terus menyelidiki desain, dan untuk amannya, memilih untuk tidak makan nasi untuk saat ini. Sebagai gantinya, dia memasukkannya ke dalam tasnya, duduk di sana sejenak dalam perenungan, lalu meninggalkan gubuknya untuk membantu Big Fatih Zhang dan yang lainnya. Tak lama, setengah bulan telah berlalu. Kemajuan kultivasi Bai Xiaon sekali lagi melambat. Namun, setelah beberapa penyelidikan rahasia, ia mengetahui bahwa desain perak tidak pernah muncul pada nasi roh ketika dimasak. Keingintahuannya pasti telah digelitik. Semakin dia mempelajarinya, semakin terlihat ada sesuatu yang istimewa pada sebutir beras ini. Belum lagi wajannya, yang bahkan terasa lebih aneh. Beberapa hari kemudian, Fatih Hei ketiga meninggalkan oven untuk pergi membeli persediaan, memberi Bai Xiaon peluang sempurna untuk menyelinap ke ruang Forseas, tempat di mana para pelayan bisa mendapatkan informasi umum tentang budidaya. Dalam perjalanan kembali ke gubuknya, dia melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kegembiraan yang memenuhi hatinya. Setelah menutup pintu di belakangnya, dia segera mengeluarkan sebutir beras roh dan mempelajari desain perak. Perlahan-lahan, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya.
Ketika dewa berlatih kultivasi, ada 3 keterampilan yang tidak bisa mereka lakukan tanpanya. Yang pertama adalah mensintesis obat-obatan, yang kedua adalah menempa peralatan, dan yang ketiga adalah peningkatan semangat. Bai Xiaon mengingat kembali gambar-gambar yang telah ia gali ketika mencari-cari melalui catatan kuno di ruang Forseas. Salah satu dari mereka sangat mirip dengan desain perak yang sekarang terlihat pada butiran beras. Peningkatan roh. Setelah beberapa saat, dia menarik napas panjang dan dalam. Peningkatan roh adalah teknik khusus di mana energi surga dan bumi dipaksa menjadi benda fisik. Itu adalah jenis sihir yang pada dasarnya menggantikan fungsi alami langit dan bumi, suatu teknik yang dapat digunakan pada pil obat, dupa, atau benda ajaib. Sayangnya, itu dilarang oleh surga dan bumi, memastikan bahwa tingkat keberhasilannya terbatas. Keberhasilan akan menyebabkan item menjadi jauh lebih kuat. Kegagalan akan menghasilkan energi dari langit dan bumi yang menjadikan barang itu sama sekali tidak berguna. Hal yang paling mengejutkan tentang peningkatan semangat adalah bahwa hal itu dapat dilakukan berulang kali. Setiap keberhasilan meningkatkan efek peningkatan roh hingga 10 kali lipat, yang mengarah ke transformasi surga yang menggetarkan bumi. Tentu saja, semakin berharga item itu untuk memulai, semakin menakutkan hasil keberhasilannya. Tidak mengherankan, peluang keberhasilan menurun dengan setiap peningkatan. Bahkan, setelah titik tertentu, bahkan beberapa Grandmaster peningkatan semangat tidak akan berani melangkah lebih jauh. Bagaimanapun, konsekuensi dari kegagalan dalam kasus itu akan sulit diterima. Catatan kuno mengatakan bahwa harta penjaga Spirit Stream Sect adalah item yang entah bagaimana ditingkatkan 10 kali lipat oleh peningkatan roh. The Heavenhorn Sword. Tenggorokan Bai Xiaon terasa kering. Dengan mata yang bersinar karena tidak percaya dan kebingungan, dia menelan ludah dan memandangi wajan berbentuk kura-kura. Ada 10 garis dekoratif samar di bagian belakangnya, dan ketika dia memandanginya, jantungnya mulai berdetak begitu kencang hingga terasa seperti hendak keluar dari dadanya. Sampai saat ini, dia yakin bahwa desain yang muncul pada nasi roh adalah tanda peningkatan semangat. Selanjutnya, sumber desain itu tidak lain adalah wajannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengertakkan gigi. Jika dia tidak sampai ke dasar misteri ini, dia tidak akan bisa tidur. Dia tahu pasti bahwa wajan ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan karena itu, dia tidak bisa membiarkan siapapun masuk rahasianya. Dia menunggu sampai larut malam, lalu dengan diam-diam memberikan tip ke wajan. Setelah menarik napas dalam-dalam dan berusaha untuk tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika ia gagal, ia mengeluarkan pedang kayunya dan melemparkannya ke dalam. Dengan cara yang sama ia telah melemparkan sebutir beras. Chapter 5. Setelah menunggu apa yang tampak seperti selamanya, tidak ada yang aneh terjadi. Bai Xiaon memandangi pola-pola pada penyu wajan, dan kemudian melihat ke bawah ke tungku itu sendiri. Tidak ada yang tersisa dari kayu kecuali abu, jadi dia pergi, untuk kembali beberapa menit kemudian dengan kayu bakar lagi. Kayu bakar untuk penggunaan pribadi bukan hal biasa di offense, jadi dia terpaksa pergi mencari Big Fatty Zhang untuk membuat permintaan khusus untuk beberapa lagi. Setelah menyalakan api, Bai Xiaon sekali lagi fokus pada desain pertama pada kura-kura wajan. Saat kayunya terbakar, desainnya menyala. Hati Bai Xiaon mulai berdegup kencang, dan kemudian tiba-tiba, pedang kayu itu mulai bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan. Dia mundur beberapa langkah. Setelah itu cahaya perlahan menghilang, dan sensasi menusuk mulai keluar dari dalam wajan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan hati-hati melangkah ke wajan. Pedang kayu, seperti butiran beras roh, sekarang memiliki desain perak cerah di atasnya, yang secara bertahap memudar menjadi warna perak pekat. Pedang itu muncul berbeda dari sebelumnya. Meskipun masih terbuat dari kayu, sekarang sepertinya lebih terbuat dari logam. Mata Bai Xiaon bersinar saat dia dengan hati-hati mengambil pedang dari wajan. Rasanya lebih berat, dan juga memancarkan rasa dingin tertentu. Itu berhasil. Peningkatan roh pertamaku pada pedang kayu berhasil. Bai Xiaon membelai pedang itu dengan gembira, lalu melirik wajan itu dan mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk membiarkannya begitu saja. Semakin dia memperlakukannya seperti barang biasa, semakin kecil kemungkinan seseorang akan memperhatikannya. Adapun nasi beras, ia memutuskan untuk memakannya sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Dia juga akan berhati-hati untuk tidak membiarkan siapapun melihat pedang kayu. Sebagai langkah tambahan, dia datang dengan ide entah bagaimana melukis di atas desain bercahaya. Akhirnya, dia merapikan kamarnya, lalu berjalan keluar dengan acuh tak acuh, seolah-olah tidak ada yang aneh terjadi. Selama beberapa hari berikutnya, ia mengumpulkan beberapa bahan cair dari oven yang ia gunakan untuk melukis pedang, membuatnya cerah dan berwarna-warni, meskipun agak tidak sedap dipandang. Yang paling penting adalah bahwa desain roh tertutup cukup baik sehingga tidak jelas. Pada akhirnya, Bai Xiaon mengangguk puas. Seiring hari-hari berlalu, Bai Xiaon menjadi nyaman dengan kehidupan di oven seperti ikan di air.
Dia dengan cepat cocok dengan saudara tetua lainnya, dan juga menjadi akrab dengan pekerjaan yang berlangsung di sana. Dia segera menemukan bahwa berbagai jenis api diperlukan untuk memasak makanan roh yang berbeda. Bahkan, berbagai jenis api dijelaskan dalam hal warna. Ada api satu warna, api dua warna, dan sebagainya. Kayu yang dia gunakan sebelumnya untuk memanaskan kura-kura adalah kayu bakar satu warna. Zhang Fati besar mulai tumbuh terutama menyukai Bai Xiaon dan merawatnya. Lebih jauh, seperti yang dia katakan, setelah beberapa bulan berlalu, Bai Xiaon mulai menambah berat badan. Dia bukan lagi anak kurus ketika dia pertama kali bergabung dengan sekte. Dia lebih gemuk, tetapi pada saat yang sama, kulitnya juga lebih cerah dan lebih jelas dari sebelumnya. Dia juga terlihat lebih tidak berbahaya dari sebelumnya, dan jelas mencapai titik pantas mendapatkan gelar Nin Fati Bai. Dia juga mengalami pengaturan waktu kudapan khusus pada lebih dari satu kesempatan. Namun, apa yang menurut Bai Xiaon membuat frustrasi adalah, meskipun bertambah berat, kultivasinya tampaknya berkembang perlahan seperti sebelumnya. Akhirnya, dia berhenti mengkhawatirkan hal itu dan menghabiskan sebagian besar waktunya makan dan minum bersama kakak-kakak lelakinya. Hidup itu baik. Ketika bulan-bulan berlalu, dia mendengar sedikit gosip tentang peristiwa baru-baru ini di Spirit Stream Sect. Selain itu, Big Fatty Zhang mengajarinya lebih banyak tentang sekte secara umum. Dia belajar bahwa para murid sekte dibagi menjadi sekte dalam dan luar. Setiap pelayan yang bisa berlatih kultivasi sampai ke tingkat ketiga Ki kondensasi akan dapat menantang salah satu cobaan dengan api, yang merupakan jalur yang ada di berbagai puncak gunung di sekte. Seorang pelayan yang melewati persidangan dengan api dapat bergabung dengan puncak gunung itu sebagai murid sekte luar. Hanya dengan menjadi murid sekte luar yang bisa ada orang yang benar-benar menjadi bagian dari sekte Stream Roh. Namun, mencapai prestasi seperti itu akan dianggap sebagai pencapaian yang menakjubkan, dan akan setara dengan pepatah lama tentang ikan yang melompati gerbang naga. Hanya 3 pesaing kertas dalam uji coba bulanan yang akan diterima, yang berarti bahwa jumlah orang yang bisa menjadi murid sekte luar dibatasi. Pada suatu hari tertentu, ketujuh Fatih telah dijadwalkan untuk keluar dan membeli persediaan, tetapi akhirnya sibuk dengan beberapa hal lain. Akibatnya, Big Fatty Zhang memanggil Bai Xiaon dan menyuruhnya untuk menggantikan ketujuh Fatty. Bai Xiaon ragu-ragu sejenak, mengingat kejadian dengan Suba Ochai dari beberapa bulan sebelumnya. Meskipun itu mungkin tidak perlu dikhawatirkan, dia tidak bisa menghilangkan kecemasannya. Sebelum pergi, ia kembali ke kamarnya dan mengumpulkan 8 parang daging dan juga mengenakan 6 mantel kulit panjang. Pada saat dia selesai berpakaian, dia tampak seperti bola bundar, namun, dia juga merasa jauh lebih aman, yang merupakan hal penting. Hal terakhir yang dia lakukan adalah mengikat wajinya ke punggungnya, membuatnya merasa sangat aman. Dia kemudian terhuyung keluar dari oven dan menuruni gunung. Ketika dia berjalan di sepanjang jalan batu kapur hijau di sekte itu, dia menatap gedung-gedung dan halaman yang indah, dan mulai merasa lebih bangga dari sebelumnya. Betapa waktu berlalu. Renungnya, menggenggam kedua tangannya di belakang. Hidup itu seperti mimpi. Aku, Bai Xiaon, hanya menghabiskan beberapa bulan berlatih kultivasi. Namun, ketika aku berpikir kembali ke dunia fana, dan kehidupan aku di desa, itu mengisi mata aku dengan air mata. Dia berjalan bersama dengan 8 parang daging yang tergantung di ikat pinggangnya, sebuah wajan di punggungnya, dan beberapa lapis pakaian, tampak sangat seperti bola mainan bobrok. Kadang-kadang, dia akan bertemu pelayan lain, yang akan menatapnya dari sudut mata mereka saat dia lewat, bahkan ada beberapa murid wanita yang tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihatnya. Mereka menutupi mulut mereka dengan tangan mereka, dan suara tawa mereka seperti lonceng perak, jernih dan merdu. Wajahnya sedikit memerah. Bai Xiaon tidak bisa menahan perasaan lebih mengesankan dari sebelumnya. Bersihkan tenggorokannya, dia menjulurkan dadanya dan terus melenggang sebelum terlalu banyak waktu berlalu, dan bahkan sebelum dia meninggalkan distrik pelayan puncak ketiga, dia memperhatikan bahwa beberapa pelayan bergegas ke kejauhan, terlihat sangat bersemangat. Mereka tampaknya menuju ke arah jalan yang mengarah ke puncak-puncak ketiga, tempat di mana para murid sekte luar sering berkumpul. Semakin banyak pelayan mulai berlari ke arah itu, tampak sangat bersemangat. Terkejut dengan adegan itu, Bai Xiaon dengan cepat meraih pelayan kurus yang kebetulan berlari. Saudara muda, apa yang terjadi? Bai Xiaon bertanya dengan heran. Mengapa semua orang berlari ke sana? Pria muda itu memandang dengan marah, tetapi kemudian melihat wajan hitam di punggung Bai Xiaon, dan ekspresinya berubah iri. Aku tidak menyadari kamu berasal dari Offense, tetua brother. Kenapa kamu tidak ikut? Dua terpilih dari sekte luar, Yao Hong dan Zhang Yide, bertarung dalam persidangan dengan arena api. Seharusnya, keduanya memiliki daging sapi satu sama lain. Apapun yang terjadi, mereka berdua berada di tingkat ke-6 Ki kondensasi, jadi kita harus dapat belajar sedikit dengan menonton mereka,
dan bahkan mungkin mendapatkan pencerahan. Menyelesaikan penjelasannya, pemuda itu bergegas, tampaknya khawatir akan hilang keluar pada salah satu tindakan. Merasa sangat ingin tahu, Bai Xiaon bergegas, mengikuti arus orang-orang ketika mereka meninggalkan distrik pelayan dan menuju ke kaki puncak ketiga, di mana sebuah platform besar dapat terlihat. Platform itu sekitar 3.000 meter, dan dikelilingi oleh kerumunan pelayan. Bahkan ada orang-orang yang menonton dari posisi lebih jauh di atas gunung, yang semuanya mengenakan pakaian luar biasa, dan jelas adalah murid sekte luar. Dua pria muda menduduki platform, keduanya mengenakan pakaian mewah. Salah satu dari mereka memiliki bekas luka di wajahnya, yang lain memiliki kulit seputih giok. Keduanya bertarung bolak-balik, menyebabkan suara ledakan menggema, cahaya benda-benda magis mengelilingi mereka berdua. Mengambang di depan pemuda berwajah bekas luka adalah sebuah bendera kecil yang berkibar atas kemauannya sendiri, seolah-olah ada tangan yang tak terlihat melambaikannya. Bendera yang berputar-putar membentuk bentuk harimau kabut, yang mengeluarkan raungan yang memekakan telinga. Pemuda berwajah giok menari-nari saat dia berjuang. Dia memiliki pedang biru kecil yang bersiul di udara, meninggalkan jejak cahaya. Ketika Bai Xiaon melihat pedang terbang, dia tersentak. Meskipun dia bisa mengendalikan pedang kayunya sendiri dengan cara yang sama, tidak mungkin untuk bahkan membandingkan tingkat keahliannya dengan pemuda-muda berwajah giok itu. Yang lebih luar biasa adalah bagaimana kedua pemuda itu tampaknya tidak menahan apapun. Niat membunuh mereka, dan dalam waktu singkat, banyak situasi mematikan muncul. Keduanya terluka parah, dan meskipun fakta bahwa luka tidak kritis, itu masih merupakan pemandangan yang mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya Bai Xiaon melihat kultivator berkelahi, dan itu sangat berbeda dari bagaimana dia membayangkan dewa akan terlihat ketika mereka bertarung. Cara mereka yang kejam dan ganas menyerang satu sama lain membuat jantungnya berdebar ketakutan. Kultivasi abadi, bukan hanya tentang hidup selamanya? Tentang apa pertarungan dan pembunuhan ini? Apa yang terjadi jika aku akhirnya kehilangan nyawa kecil aku yang malang? Bai Xiaon menelan dengan gugup ketika dia menyaksikan Miss Tiger, pemuda yang bermuka bekas luka itu dengan lincah menyerang pemuda itu. Menyeka keringat dari alisnya, Bai Xiaon tiba-tiba menyadari bahwa dunia luar adalah tempat yang sangat berbahaya. Mungkin ide yang lebih baik untuk tetap tinggal di oven di tempat yang aman. Setelah mencapai kesimpulan ini, ia mulai bergegas ketika, tiba-tiba, ia mendengar seseorang meneriakkan namanya. Bai Xiaon. Dia menoleh dan melihat penulis pemberitahuan darah, Su Baochai, bergegas ke arahnya, ekspresi ganas di wajahnya. Pedang kayu melayang di sebelahnya, berkilauan dengan cahaya yang tidak biasa yang jelas melampaui tingkat pertama Qi kondensasi. Saat pedang itu terbang, ia meninggalkan seberkas cahaya di belakangnya, dan mengirimkan tekanan roh yang kuat keluar. Ketika Bai Xiaon melihat pedang kayu itu menuju ke arahnya, matanya membelalak, dan perasaan yang intens tentang krisis mematikan muncul dalam dirinya. Dia akan membunuhku. Pikirnya seketika, dia mulai berlari ke arah yang berlawanan, berteriak, "Ya pembunuhan! Pembunuhan!" Para pelayan lain di daerah itu semua mendengar, dan melihat dengan kaget. Tangisannya begitu keras sehingga bahkan Yao Hong dan Zhang Yide berhenti berkelahi, bahkan Su Baochai terkesima oleh teriakan. Dia jelas baru saja berteriak nama Bai Xiaon dan kemudian mulai mengejarnya. Pedangnya bahkan belum menyentuh Bai Xiaon. Namun Bai Xiaon berteriak seolah-olah dia telah ditusuk berulang kali. Su Baochai sangat membenci Bai Xiaon sehingga gusinya gatal. Dengan wajah pucat, dia berlari mengejarnya. Berteriak, ayo, Bai Xiaon, kamu tahu cara bertarung. Untuk apa kamu melarikan diri? Jika aku tahu cara bertarung, mengapa aku harus melarikan diri? Dasar bodoh. Aku akan membunuhmu sejak lama. Pembunuhan. Pembunuhan. Teriakan Bai Xiaon semakin keras saat ia melarikan diri ke arah yang berlawanan seperti kelinci kecil yang gemuk. Sementara itu, di sebuah bangunan yang menjorok ke udara di puncak gunung, dua orang pria tengah memainkan permainan Go. Satu setengah baya, yang lain seorang tua. Pria parubaya itu tak lain adalah Li Qingho. Adapun orang tua itu, dia memiliki kepala penuh rambut putih dan kulit kemerahan. Matanya berkilau cerah, dan dia jelas bukan individu biasa. Saat ini, dia melihat ke bawah ke tempat kejadian yang bermain di bawah, sambil terkekeh. Dia berkata, ya alangkah tertariknya anak yang kamu bawa ke sekte, Qingho. Ih, sungguh memalukan, pemimpin sekte. Kepribadian anak itu pasti membutuhkan lebih banyak pekerjaan. Merasa sakit kepala datang, Li Qingho menempatkan potongan permainannya di papan tulis dan kemudian menggelengkan kepalanya. Anak-anak di oven cukup macet, namun anak ini cocok, ejek lelaki tua itu, membelai jenggotnya. Bukan tugas yang mudah.